teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gua Bapak Channel. Di video kali ini gua akan menceritakan gua akan pensiun dari dunia ular berbisa. Oke, kita bahas sedikit. Gua menceritakan tentang gua pelihara ular. Sebenarnya gua dari awal pelihara ular yang aman-aman aja teman-teman, kayak ular piton gitu. Terus tinggal ke salpa juga. Jadi gue tuh ada ketertarikan di pelihara ular berbisa karena gue pengen tahu belajar tentang ular berbisa. Jadi gue mikir-mikir gitu ya, pasti ular yang cocok buat pemula ular berbisa. Oh iya, ada albo juga, dia karakternya kalem tapi bandel-bandel dikit. Alhamdulillah sampai sekarang gue tahu karakter dia sama apa sih hemotoksin gitu ya bisanya. Jadi sekarang gua tahu. Jadi sekarang juga gua mau konsultasi sama teman gua. Jadi gimana baiknya itu konsultasinya sama rekan gua. Yuk kan sini. Gimana bro? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, gua udah bareng sama rekan saya. Juga seorang pelihara siapa ya Pak? Kan saya ya masih pemula. Pemula juga. Saya kan jadi senior. Saya kan mau bertanya gitu, sebagai apa sih penggantinya netizen gitu, berkomentar. Kan kita tanya jawab, baiknya kayak gimana gitu. Kan jalan yang benar itu kan lebih baik Pak. Apalagi resiko pelihara ular berbisa itu sangat tinggi Pak. Nggak tahu. Iya. Ya mungkin kan apa ya? Alasan mungkin saudara Siki juga ada istilahnya apa ya? Yang membuat ingin main aman gitu, bukan bermain di penama skipper, mungkin main yang aman-aman aja. Itu apa? Itu kan mungkin ada masukan dari rekan-rekan reptiler yang lain juga, mungkin barangkali, atau mungkin ada sesuatu yang membuat kepikiran main aman gitu. Apa Pikiran yang aman. Sebenarnya pelihara ular albo itu bukan apa sih keinginan sendiri, bukan ikut-ikutan orang gitu. Tapi saya mau belajar tentang hewan gitu, tentang ular berbisa. Jadi tahu gitu ular berbisa itu kayak gimana sih karakternya. Tapi ular berbisa bukan cuma albo doang. Iya, jadi itu dari awal gitu. Karena albo kan apa sih karakternya kayak wegleri gitu ya. Antang-antang bandel gitu. Jadi saya memutuskan cuma pembelajaran aja di ular berbisa. Jadi penanganan gigitan juga saya udah paham, alhamdulillah. Dari setahun ini juga ya. Ini juga. So, Pak, bertanya apa lagi? Mau bertanya apa lagi ya? Ya harusnya sih bukan saya yang bertanya, istilahnya kan dari Igit sendiri kan istilahnya memutuskan buat main aman gitu. Iya. Dari segi pengalaman juga kan harusnya sih lebih panjang lagi buat memutuskan main ke Venom. Udah berapa lama sih main di reptil? Main di reptil, alhamdulillah sih agak 3 tahunan kan yang kenalin sih ini. Yang ini di reptil awal-awalnya. Nih sebenarnya saya itu apa ya, yang merasuki Sigit ini dari untuk awal masuk ke dunia komunitas, khususnya komunitas reptil ya. Iya, dari Karena SMP. Awalnya dulu saya punya teman. Jadi ceritanya gini, saya punya teman dulu di reptiler juga. Dia itu ngomong katanya ada acara nih. Dulu ada acaranya di daerah Alun-Alun Karawang. Mas yang di bawah jembatan itu. Jadi ada acara pelepasan 1000 burung. Nah di situ ada komunitas reptil yang namanya KSE Karawang. Nah di situ saya ajak nih. Ini kebetulan keponakan saya. Iya. Saya ajak. Nah di situ dia mulai tertarik sama yang namanya ular sama reptil juga. Mungkin dari situ dia kecanduan. Pengen beli ular retik gitu. Awal-awalnya emang bener, tapi apa sih menghindari bukan bully ya. Kalau ular Venom enggak, ini emang inisiatif sendiri. Kalau bully sih masih kuat.
korban biasanya sih gitu kalau kita mainnya di Venom apa ya, kan kebanyakan ngebully, apalagi kita main Priandel. Nah, di saya ngasih masukan ke Sigit ini kalau bisa jangan main FH lah, Priandel, silakan Venom. Kalau mungkin yang nggak Venom banget ya istilahnya, buat yang low end gitu, yang Venom yang di bawah nggak masalah. Yang penting kita badannya sehat gitu. Sehat. Kalau awal kan dia aku suruh main di piton di retik aja. Jadi mau ular Venom itu harus bertahap dulu teman-teman, nggak boleh langsung brek kena aja gitu. Itu kan masih awal banget ya Pak, kayak kasus yang kemarin kayaknya pengen langsung kalau udah bisa gimana gitu. Rata-rata kan begitu ya, kebanyakan sekarang yang lagi hit, lagi viral-viralnya gitu kan, ada bisa dibilang pemula mungkin tapi langsung kicknya langsung Venom ke Naja, apalagi Najanya itu WC-an, belum tahu karakter Naja itu gimana. Nah, lebih baik kalau kita misalkan mau keep atau istilahnya apa ya, pelihara ular berbisa, kan kita harus tahu ilmunya dulu, tahu karakternya gimana, ntar sebab akibatnya kalau kita pelihara Venom itu apa. Itu harusnya kita belajar dulu penanganannya kalau misalkan kita kena gigit itu gimana. Soalnya yang saya tahu dari yang udah lama main reptil juga, kalau mereka mau main ke KC istilahnya, ke Naja atau King Cobra, itu gak sebentar pembelajarannya, harus ada sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun lah. Dan itu juga harus ada yang mengawasi, istilahnya kita ada yang membimbing juga gitu. Jadi nggak otodidak lah, nggak sendirian. Jadi bukan maksain kita biar dapat buah dari netizen gitu. Kalau sinyal-sinyal kayak itu buat edukasi, ya apa ya, bukan buat sendiri gitu. Jadi dimainin sendiri. Jadi yang orang lain tuh diedukasiin teman-teman, bukan dimainin sendiri. Buat edukasiin ke masyarakat. Ada apa sih yang kayak ngopik kesenian orang galak. Itu istilahnya kan buat kesenian jadinya. Nah, mungkin apakah dari beberapa bulan ini yang viral itu kan banyak korban tuh yang gigit, apakah dari situ Git mau main aman? Nah, ini udah pikiran dari dulu, emang mau keluar dari apa sih, pelihara ular berbisa juga, main aman aja, pengen ke retik lagi. Oke nggak Pak Yoga? Main aman ya Pak, main retik aja ya Pak. Masukan dari ini juga ya, dari Pak Yoga, Almera 69. Kalau ada dari Om Ray juga ya. Iya Om Ray. Saya suka konsultasi sama orang berdua itu. Kayaknya itu para senior juga. Pemain lama, apalagi Pak Ray, pemain lama juga. Oke, kan tadi udah mutusin istilahnya main aman ya, nggak di dunia Venom skipper lagi. Nah, itu sekarang punya kipen apa di rumah? Albo sama Welang. Ya, Welang. Baru spasiatis. Berapa ekor tuh Albo? Albo 3 ekoran lah. 3 ekor sama Welang 1. Welang masih dalam proses penjinakan. Soalnya baru berapa hari itu, belum bisa makan, dikasih tikus saja kemarin nggak mau. Kayaknya harus dirilis semua emang. Jadi kan misalnya kan gini, kalau misalkan main aman kan itu yang pet yang di rumah yang dikip sekarang itu mau dikemanain, atau kamu dirilis ke alam lagi, atau mungkin dihibahin ke reptiler yang lain yang berminat mungkin, atau gimana baiknya? Lebih baiknya sih dirilis ya, di tempat yang aman. Kalau yang ada yang mau sih Albo tuh boleh, tapi kalau wedding saya nggak bakalan ngasih. Kalau Albo sih boleh-boleh aja. Ntar buat reptiler atau teman-teman reptiler yang mungkin minat keep Albo, nih ada hibahan nih, ada 3 ekor. 3 ekor ada yang bisa, kalau minat PM aja, PM. WA udah ada kan.
tinggal kontak aja. IG-nya apa IG-nya? Si Ketiam sama Si beberapa Ketiam. channel. Nggak buka channel. Kalau minat komen aja di bawah. Komen aja di bawah, nanti di list dah Nanti nomornya, dicantumkan nomornya. dari sekian lama gigit Ki Penom nih, apa yang diambil gitu ilmunya atau hikmahnya gitu? Hikmahnya sih lebih waspada juga, lebih refleks kan, lebih apa sih, lebih jauh juga sekarang refleks, alhamdulillah. Soalnya dia kalau Venom itu dikeluarin dari kandang itu bukan diem, itu langsung strike. Itu bedanya Venom. Jadinya apa sih, harus benar-benar gitu. Kalau di keluarga bisa itu jangan bengong dikit lumayan kena beat. Jadi harus benar-benar fokus, harus punya hook juga, bikin juga bisa. Safety first ya. Safety. Namanya kita kalau main Venom, Venom juga kita safety first. Kiranya kita harus punya hook lah, Buat alat pengamannya. Oke, sampai di sini ya Pak pembahasan tentang keluar dari dunia Venom. jadi dia mau main aman aja, bukan karena bulian netizen ya, bukan karena bulian istilahnya teman-teman dia ya, istilahnya yang dekat lah, yang kita peduli juga. Peduli itu bukan Gimana bully, itu peduli ya. keselamatan dia, kita juga cuma nasihatin nih, kalau misalnya kita kalau main Venom jaga keselamatannya, alat-alatnya kalau bisa yang aman, safety-nya diutamain. Itu mungkin ada masukan atau nasihat buat teman-teman yang lain masih di juga Venom atau yang mau di Venom apa? ada kepikiran juga buat keluar dari main aman lagi. Ada nasihat nggak gitu? Ya buat yang main Venom aman-aman aja, harus fokus, jaga kesehatan kalian, jangan sampai terkena beat selanjutnya. Oke, sampai di sini saja video gua, semoga bermanfaat.